want to change the world, start off by making your bed. If you make your bed every morning, you will have accomplished the first task of the day. It will give you a small sense of pride, and it will encourage you to do another task, and another, and another. And by the end of the day, that one task completed will have turned into many tasks completed. Making your bed will also reinforce the fact that the little things in life matter. If you can't do the little things right, you'll never be able to do the big things right. And if by chance you have a miserable day, you will come home to a bed that is made, that you made. And a made bed gives you encouragement that tomorrow will be better. So if you want to change the world, start off by making your bed. Ada yang tidak baik, jangan marahin anak, istighfar dulu. Mungkin antum tuh yang nggak pernah memberikan kebaikan di situ. Jangan banyak tuntut anak. Ustaz, bagaimana ya anak saya begini? Ketika Allah turunkan dan tetapkan itu menjadi anak anda, ketika lahir anak itu baik. Baik, gak ada anak kemudian ketika lahir jahat. Makanya disebut ins di Quran. Disandingkan dengan jin, 18 kali disebutkan di Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins itu artinya baik, ramah, lembut. Gak ada anak ketika dilahirkan langsung kasar, gak ada. Dan biasanya begini, kalau ayah ibunya sudah bagus, itu otomatis anaknya akan mudah cepat berubah. Ini sudah pengalaman begini, fitrahnya begitu. Bapak ibunya mulai baik, itu semua akan dirubah oleh Allah satu keluarga. Anaknya akan mulai berubah. Ya, karena ketika ayah ibunya baik, ayahnya mencari nafkahnya baik, ridha Allah turun, ibunya juga baik, maka yang masuk ke tubuh anak-anaknya baik semua. Maka mulai terjadi perubahan. Sebenarnya gampang kalau ingin anaknya baik, orang tuanya jadi baik. Orang tua kok nggak ada suaranya? Ya Rasulullah, kalau saya punya uang, siapa yang paling berhak untuk saya berikan? Ya Rasulullah, kalau saya bisa tersenyum, siapa yang paling berhak untuk dapat senyuman saya? Ya Rasulullah, kalau saya punya perhatian, siapa yang paling berhak saya perhatikan? Ya Rasulullah, kalau saya punya kelapangan dada, siapa yang paling berhak untuk saya maafkan? Siapa orang yang paling berhak untuk saya berbuat baik kepadanya ya Rasul? Nabi menjawab, ummuka, ibumu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rionanda, NPM 21051600306. Sehubungan dengan arahan dari tugas pada kegiatan Qiyam kali ini untuk membuat video dengan tema The 9 Golden Habits atau 9 kebiasaan emas dengan penjelasannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan habits yang keempat, yaitu tadarus Al-Quran. Yang kelima itu adab Islami, dan yang keenam itu membaca. Nah, mengapa penting bagi kita untuk tadarus Al-Quran dengan membiasakannya membaca beserta terjemahannya. Nah, Al-Quran ini sebagai contoh yang terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2, yang mana artinya itu kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, maka jelas disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 itu Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Lantas apa yang membuat kita ragu untuk membacanya, mentadarus Al-Quran beserta dengan terjemahannya? Maka niscaya kita akan dapat memiliki tujuan hidup sesampainya dengan akhirat nantinya. Nah, yang kelima ini adab Islami. Nah, mengapa penting bagi kita adab Islami? Ketika kita baik kepada orang, nah maka orang itu bakalan berbuat baik kepada kita. Di dalam perumpamaan, apa yang kamu tuai, itu yang kamu tanam. Ketika kita jahat kepada orang, mungkin orang bakalan berbuat jahat kembali kepada kita. Maka sebaliknya. Setelah itu habits yang keenam, yaitu membaca. Nah, mengapa penting bagi kita untuk membaca? Selain untuk menambah wawasan, nah, banyak perumpamaan yang mengatakan membaca ini ialah membuka jendela dunia, dan itu benar-benar nyata. Nah, mengapa ungkapan itu ada? Dikarenakan ketika kita membaca, kita akan menambah pengetahuan kita, yang mana dari yang tidak tahu menjadi tahu gitu, teman-teman. Nah, jadi penting bagi kita untuk mengetahui segala isi dunia, yaitu dengan media membaca. Nah, untuk itu mari sama-sama kita untuk meningkatkan habits baik di dalam Islam ini. Oke, baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.